punya apa saja alternatif selain PHK yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami atas nama kelompok 5 ingin mempresentasikan judul materi kami yang berjudul pemutusan hubungan kerja atau biasa disebut PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha karena suatu hal tertentu yang menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban keduanya. Oke, jadi PHK ini itu terjadi berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan. Jadi berakhirnya hubungan kerja dengan pekerja dengan perusahaan itu disebut PHK. Itu sudah tidak ada hubungan lagi pekerja dengan perusahaan. Itu disebut PHK. Oke. Lanjut, berikut beberapa hal terkait PHK. Oke, alasan PHK yang sah. Ada beberapa alasan PHK yang sah. Yang pertama demi hukum, terus kesalahan atau pelanggaran berat, terus perusahaan. Yang pertama, oke, yang pertama demi hukum. Demi hukum seperti pensiun, terus meninggal dunia atau berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi PHK itu ibaratnya seperti pensiun. Nah itu PHK. Terus meninggal dunia, terus perjanjian kontrak kerja. Jadi umpamanya kayak saya kerja di toko, terus saya dikontrak selama 5 bulan. Berarti selama 5 bulan itu saya punya waktu kerja selesai, saya berhenti. Nah itu disebut PHK. Terus kesalahan atau pelanggaran berat. Karyawan melakukan kesalahan berat atau pelanggaran yang diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Nah, jadi di setiap perusahaan itu pasti ada peraturan. Nah, kalau memang kita tidak mematuhi peraturan yang telah perusahaan terapkan, berarti itu kan namanya pelanggaran. Nah, pelanggaran itu kita harus siap di PHK kalau kita melakukan pelanggaran. Contohnya seperti jam kerja di dalam perusahaan. Kalau memang ketentuan jam kerja itu masuk jam 8, tetapi kalau kita sebagai karyawan selalunya kita masuk dengan jam 9, berarti kan kita lalai. Pada prinsipnya kita tidak disiplin dalam bekerja, berarti kita melanggar peraturan perusahaan. Nah dari situ kita juga bisa di PHK karena melakukan pelanggaran. Oke, lanjut perusahaan. Perusahaan mengalami perubahan struktur organisasi yang menyebabkan pengurangan karyawan. Pengurangan karyawan. Contoh misalnya seperti dalam suatu perusahaan itu pergantian manajer. Pergantian manajer otomatis dalam metode pengawasan suatu manajer itu kan menjelaskan pasti beda dengan manajer sebelumnya. Umpamanya kalau memang dalam perusahaan sawit atau kan gitu, dalam satu afdeling itu kalau memang hanya membutuhkan 2 mandor untuk penyelesaian pekerjaan panen sama tebas, berarti cukup 2 mandor. Tetapi kalau yang mandor sebelumnya, manajer sebelumnya menentukan untuk harus menetapkan 3 mandor dalam afdeling tersebut, berarti harus manajer baru ini harus melakukan pengurangan karena sesuai kebutuhan. Karena cuma ada beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan, yaitu namanya kayak tebas sama panen, berarti cuma 2 mandor untuk pengawasan. Tapi kalau sebelumnya 3, berarti untuk perubahan organisasi, pergantian manajer, maka manajer harus melakukan pengurangan sesuai kebutuhan. Kelanjut alasan PHK yang dilarang. Yang pertama sakit, kedua menjalankan kewajiban negara, ketiga menikah, hamil, melahirkan, menyusui.
Keempat, pertalian darah atau perkawinan. Kelima, keanggotaan serikat pekerja. Pertama, sakit. Sakit sesuai keterangan dokter dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan secara berturut-turut. Ya. Ini alasan PHK yang dilarang. Umpamanya dalam suatu perusahaan karyawan kita yang sakit. Karyawan kita sakit. Nah, tetapi dalam hal ini karyawan tadi dia sudah buat surat keterangan, dia sudah memberikan surat izin sesuai keterangan dokter bahwa dia sakit, sehingga dia tidak masuk dalam beberapa waktu. Berarti dia tidak bisa di PHK karena dia punya surat izin kemudian dilampirkan dengan keterangan dokter. Jadi tidak seenaknya ketika dia tidak hadir dari perusahaan langsung pecat atau langsung di PHK, itu kan tidak bisa. Itu adalah alasan PHK yang dilarang. Terus menjalankan kewajiban negara, menjalankan tugas negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menjalankan kewajiban negara sesuai perundangan, umpamanya ini kan perusahaan. Begitu, ini saya kasih contoh. Berarti hari-hari pencoblosan begitu. Nah, otomatis bekerja ini kan dia tidak mau bekerja, dia harus coblos. Berarti dia tidak harus, kalau dia apa dia tidak bisa dipecat. Itu tidak bisa disebut pelanggaran. Karena kewajibannya sebagai warga negara bagaimana mengikuti pesta demokrasi. Terus yang ketiga, menikah, hamil, melahirkan, menyusui. Yang jelasnya kan nih, PHK ini harus berdasarkan prosedur, di mana perusahaan harus memberikan harus kayak berunding dulu dengan pekerja kenapa dia tidak masuk, kemudian begitu, kemudian dari pekerja juga harus membuat surat izin dengan alasan menikah, kemudian hamil. Kalau orang hamil ini kan jelas ini tidak bisa kerja, ini kan tidak bisa kerja berat, otomatis dia harus minta cuti, dia buat surat keterangan, surat izin lagi, dan keterangan dokter kalau dia hamil. Kalau yang kita tahu kan hamil ini kan bukan dalam jangka waktu 2 minggu, 2 bulan, tetapi kan lama. Jadi perusahaan harus memaklumi. Jadi tidak sewenang-wenang perusahaan harus karena kau cuti lama kau harus dipecat, tidak bisa. Harus ada perundingan dan keterangan dari pekerja harus sesuai. Begitu ada surat cuti yang dia masukkan ke perusahaan, maka harus dilampirkan dengan surat keterangan dokter bahwa saya hamil. Begitu. Saya lanjut hak karyawan yang di PHK. Setiap karyawan yang di PHK itu memiliki hak. Pertama, dia punya hak uang pesangon. Yang kedua, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak. Jadi besaran uang pesangon yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan perubahannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Uang penghargaan masa kerja diberikan sesuai dengan lama masa kerja. Itu keterangannya. Lanjut, uang penggantian hak. Uang penggantian hak diberikan untuk menggantikan hak-hak yang tidak dapat diberikan lagi karena PHK. Prosedur PHK. Perusahaan harus melakukan perundingan dengan pekerja atau serikat pekerja sebelum melakukan PHK. Nah, kalau ini apa yang tadi saya jelaskan, tidak serta-merta harus melakukan pemecatan, tetapi harus dipanggil dulu untuk audiens dengan pekerja, harus ada perundingan. Alas sekira umpamanya ada masalah-masalah yang dibuat oleh pekerja.
Nah, itu yang harus perusahaan audiens lagi dengan pekerja, berunding lagi. Ini kenapa sampai harus terjadi masalah seperti ini? Nah, kalau memang alasan dari pekerja tidak kuat, maka di PHK. Tetapi yang jelasnya prosedurnya harus ada perundingan. Yang kedua, jika perundingan tidak menghasilkan kesepakatan, perusahaan dapat melakukan PHK dengan izin dari lembaga penyelesaian hubungan industrial. Jadi ini ada sedikit keterkaitannya dengan ya kelompok berapa tadi yang punya yang hubungan industrial itu ada. Jadi dalam perundingan kalau memang tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan tadi, maka yang jelasnya dari perusahaan harus meminta izin dari lembaga penyelesaian hubungan industrial, karena ada saling keterkaitannya di situ. Terus perusahaan wajib melaporkan PHK ke Dinas Ketenagakerjaan. Berikut tanda terima laporan PHK dari Dinas Ketenagakerjaan. Jadi setiap perusahaan melakukan PHK terhadap karyawannya, maka dari PHK tadi itu surat PHK-nya itu harus dimasukkan ke Dinas Ketenagakerjaan. Terus sanksi bagi perusahaan. Perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak atau melanggar ketentuan hukum dapat dikenakan sanksi administratif atau bahkan tuntutan hukum. Nah, perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak ini itu misalnya seperti tadi, kayak dalam perusahaan itu karyawannya ada yang hamil, terus karena perusahaan tidak merasa puas karena memang pekerja ini yang jelasnya dia pasti cuti lama kalau misalnya hamil. Jadi dia langsung main PHK saja karena hamil tadi. Berarti kan secara sepihak. Nah, itu dari pekerja juga punya hak untuk melapor, gitu. Terus dari pekerja ini juga berhak untuk melapor untuk melakukan penuntutan karena dia juga punya hak. Dan Kementerian Ketenagakerjaan dapat memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi hak pekerja yang terkena PHK. 6. Bukti PHK. Bukti PHK ini surat pemberitahuan PHK yang diterima oleh pekerja atau buruh, perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi kalau memang, jadi ini bukan cuma sekedar ucapan bahwa Nasir saya pecat kau dari perusahaan ini, bukan, tetapi harus ada surat pemberitahuan PHK kepada si pekerja tadi. 7. Penolakan PHK. Karyawan dapat melakukan PHK dan mengajukan penolakan secara tertulis. Jadi karyawan dapat menolak PHK dan mengajukan penolakan secara tertulis. Nah, ini maksudnya PHK ini bukan berdasarkan perusahaan saja. Jadi bukan saja perusahaan yang harus memberikan PHK karyawan, tidak, tapi dari karyawan juga kalau kita mau pengen untuk PHK bisa. Kita bisa, yang penting kita masukkan surat pengunduran diri. Jadi surat pengunduran diri ini bukan hari ini kita kasih masuk kita tidak kerja, tidak. Tetapi terhitung selama 30 hari. Jadi hari ini kita kasih masuk, kita masuk lagi kerja. Menanti tanggal PHK yang secara tertulis kita sampaikan, kita berikan ke pihak perusahaan. Terus penolakan PHK dapat dilakukan secara harus dilakukan jika perusahaan tidak memenuhi prosedur atau alasan PHK yang sah. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan bahwa setiap karyawan atau pekerja itu dapat melakukan penolakan jika perusahaan ini tidak memenuhi syarat
tidak memenuhi prosedur. Jadi setiap PHK itu harus berdasarkan prosedur PHK. Seperti PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan itu kan tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi prosedur. Jadi dari pihak kerja juga berhak untuk melakukan penolakan. Oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, karena tadi ada singgungan tentang peraturan tentang PHK, ketenagakerjaan. Jadi tadi penjelasannya berikut nanti dibacakan oleh teman-teman kelompok saya tentang peraturan pemerintah yang mengatur tentang PHK dan ketenagakerjaan. Apa yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja PHK? Pemutusan hubungan kerja PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Majikan artinya harus adanya hal alasan tertentu yang mendasari pengakhiran hubungan kerja ini. Dalam aturan pembunuhan, alasan yang mendasari PHK dapat ditemukan dalam pasal 154A ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan pengaturan pelaksanaan, yakni pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu alih-daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 35 2021. Bagaimana undang-undang mengatur mengenai PHK? Ketentuan dalam aturan perburuan nasional pada prinsipnya mengenai PHK menyatakan bahwa berbagai pihak, dalam hal ini pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 2003, juga pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 2021, lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 35 2021 pada bab 5 khusus pengaturan pemutusan hubungan kerja dengan rincian 1. Pasal 36 mengenai berbagai alasan yang mendasari terjadinya PHK. Alasan PHK mendasari ditentukannya penghitungan hak akibat PHK yang bisa didapatkan oleh pekerja. Nomor 2, pasal 37 sampai dengan pasal 39 mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja. Setiap tahap pemerintah PHK disampaikan hingga proses PHK di dalam perusahaan dijalankan lebih lanjut. Bila PHK tidak mencapai kesepakatan, tahap berikutnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 3, pasal 40 sampai dengan pasal 59 mengenai hak akibat pemutusan hubungan kerja, yakni berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian dan uang pisah. Penghitungan berdasarkan alasan atau dasar yang dijatuhkan PHK. Bagaimana standar perburuan internasional mengatur mengenai PHK? 1. Instrumen hukum perburuan internasional juga mengakui perlindungan dari PHK yang sewenang-wenang. Konvensi Nomor 158 Tahun 1982 tentang pemutusan hubungan kerja menyebutkan hal-hal yang harus diperhatikan
pada tindakan PHK, yakni nomor 2, pada dasarnya mengenai PHK harus dilakukan sehati-hati mungkin karena keputusan PHK terhadap pekerja berpengaruh pada anggota keluarga yang terjadi tanggung jawab pekerja. Oleh karena efek sosial PHK terdampak sangat luas bagi kehidupan pekerja dan keluarganya. Maka diperlukan prinsip kehati-hatian. 3. Seorang pekerja tidak dapat diputus hubungan kerjanya kecuali ada alasan yang sah untuk memutuskan tersebut dan diatur dalam perundang-undangan masing-masing negara. 4. Selain itu masing-masing negara harus mengatur pula aturan PHK yang mencakup prosedur dalam melakukan PHK, alasan PHK dan kompensasi yang berhak diterima pekerjaan menurut jenis alasan PHK yang dijatuhkan. Apa yang menyebabkan hubungan kerja dapat berakhir? Menurut pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 2003 Jo, Undang-Undang Nomor 11 2021, perjanjian kerja dapat berakhir atau artinya hubungan kerja berakhir apabila 1. Pekerjaan meninggal dunia. 2. Jangka waktu kontrak telah berakhir. 3. Selesainya suatu pekerjaan tertentu. 4. Adanya keputusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 5. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Lebih lanjut pasal 154 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 2003 Jo, Undang-Undang Nomor 11 2021 dan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 35 2021 juga mengatur berbagai alasan PHK dapat dilakukan atau diperbolehkan. Bagaimana jika pekerjaan tidak menerima? Bagaimana jika pekerjaan tidak menerima pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha? Apabila pekerja yang telah diberitahui mengenai PHK menolak atas pemutusan tersebut, maka pekerjaan harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan PHK dan kemudian harus melalui mekanisme menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Dalam hal ini perselisihan PHK sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal dengan ketentuan perundang-undang pasal 39 PP 35 2021. Apakah pekerjaan dapat mengajukan PHK atau mengundurkan diri? Bagaimana prosedurnya? Ya, pekerjaan dapat mengajukan pengunduran diri. Mengundurkan diri merupakan salah satu PHK yang memperoleh dengan ketentuan pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat pasal 36 ayat 1 huruf I PP 35 2021. Pekerja mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal memenuhi pengunduran diri. Pekerjaan tetap melaksanakan kewajiban sampai tanggal mulai pengunduran diri berdasarkan ketentuan di atas bila pekerjaan telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya perusahaan harus menerima pengunduran diri tersebut, menyelesaikan proses
perakiraan hubungan kerja dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal mulai menyundurkan diri serta memenuhi kompensasi pekerja yang mengundurkan diri, yakni uang pengertian hak yang diatur dalam pasal 40 ayat 4 PP 35 2021 dan uang Besarannya diatur. Visa yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama 50 pasal 50 PP 35 2021. Kayaknya aja yang mana? Oke, teman-teman, itulah presentasi dengan judul pengakiran hubungan kerja. Ada pertanyaan? Ada. Oke. Ya, kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apa saja alasan yang dapat menyebabkan terjadinya PHK menurut undang-undang? Apa saja alasan yang dapat menyebabkan terjadinya PHK menurut undang-undang? Ada yang lain? Yang dapat menyebabkan terjadinya PHK menurut undang-undang. Matiin aja, matiin. Tadi masih. Sekali selesai. Terus yang berikut? Lanjut. Selesai kan? Seng, jalan. Baik, saya dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana jika pekerja wanita yang hamil Tunggu. Mangga lebih bertanya. Terus kasih tangan duluan. bagaimana jika pekerja wanita yang hamil yang tidak masuk kerja selama dia hamil, apakah dia bisa di PHK atau tidak? Aku udah brojol lagi. Harus minta cuti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan Ustaz Darman, bahwa PHK sering dianggap sebagai solusi instan saat perusahaan menghadapi tekanan finansial. Tapi apakah itu benar-benar jalan terbaik? Jadi pertanyaan saya di sini, menurut saudara, dalam kondisi apa PHK bisa dianggap sebagai langkah yang etis dan bertanggung jawab, bukan sekedar efisiensi biaya? Oke. Ada yang lain? Sampai cukup kan? Oke. Dari 3 ke 1. Seperti apa yang disampaikan oleh saudara Nasir di kelompok 4, 5. Kelompok 2. Jadi coba ulang tadi. PHK kenapa? Menurut saudara, dalam kondisi apa PHK bisa dianggap sebagai langkah yang etis dan bertanggung jawab, bukan sekedar efisiensi biaya? Oke. Kalau menurut saya, jadi PHK ini itu terjadi berdasarkan pelanggaran. Jadi PHK ini ada 2. PHK yang mana diajukan oleh pekerja dan PHK yang diajukan oleh perusahaan. Jadi kalau memang pekerja ini dia melanggar atau melakukan pelanggaran berat dalam perusahaan, jadi setiap perusahaan itu ada peraturannya, ada prinsip-prinsip yang harus pekerja patuhi. Jadi kalau memang kasih contoh tadi, kalau memang dari perusahaan memberikan ketentuan jam kerja itu jam 8 pagi, taruhlah begitu. Tetapi kalau pekerja ini itu dia tetap sudah masuk dengan jam 9, berarti ini pelanggaran.
sebelum ku pulang. Ini pelanggaran. Yang mana dengan prinsip kerja yang semacam ini maka perusahaan juga harus mengantisipasi kemajuan dan pengembangan perusahaan. Kalau perusahaan mempertahankan pekerja yang semacam ini, otomatis mau jadi apa perusahaan ini begitu. Jadi alternatif cara ini adalah pekerja yang melakukan pelanggaran harus dipecat atau di PHK sesuai dengan prosedur. Nah, prosedur yang tadi ada beberapa kita sebutkan, pelanggaran berat sesuai ketentuan atau tidak, memenuhi syarat atau tidak, gitu. Menurut saudara bagaimana? Mantap. Lanjut. Terus yang kedua, Kelompok empat. Kelompok empat, bagaimana pekerja wanita yang hamil yang tidak masuk kerja bisa di PHK atau tidak? Jadi kalau memang dia tidak punya surat pemberitahuan ke perusahaan, yang jelasnya dia harus di PHK karena dia tidak punya surat cuti yang masuk ke perusahaan. Berarti dia harus di PHK. Konsekuensinya harus diterima karena dia tidak punya surat cuti yang masuk ke perusahaan. Berarti meskipun kau hamil lagi, tapi kalau kau tidak izin berarti kau dipecat saja. Nah, tetapi kalau memang si wanita tadi yang hamil memohon cuti ataukah memberikan surat cuti, memohon cuti secara tertulis kepada perusahaan, maka perusahaan harus berunding lagi dengan si pekerja tadi. Yang jelasnya harus diberikan toleransi, diberikan dispensasi, karena pekerja ini dia dalam keadaan hamil. Jadi dia bisa di PHK dan tidaknya tergantung daripada dia cuti dan tidaknya. Kalau memang dia sudah kasih surat cuti berarti ya dari perusahaan harus mengiyakan. Tetapi kalau dia tidak kasih surat cuti berarti ya pekerja harus menerima konsekuensi. Begitu. Bisa. Terus yang pertama tadi, apa saja alasan yang dapat di sini, mohon maaf, di sini ya teman-teman tulis tidak lengkap jadi. Apa saja alasan yang dapat menyebabkan terjadinya PHK menurut undang-undang ya? Oke. Apa saja alasan yang dapat di PHK kah? Di PHK Menyebabkan terjadinya PHK menurut PHK undang-undang. menurut undang-undang. Jadi kalau kita bicara PHK ini itu bukan lingkup kecil. Karena di setiap perusahaan punya aturan. Begitupun dengan pemerintah. Pegawai negeri ini saja, ASN saja, dia di PHK itu berdasarkan dia punya pelanggaran. Begitu dengan pemerintah, begitu juga dengan perusahaan. Jadi kalau perusahaan ini kan orang bilang dia punya apa? Ini SOP. Nah, itu kan jadi dari situ jadi peraturan undang-undang ini dia hanya mengatur tentang tadi saya jelaskan tadi dibacakan tentang tata cara atau bagaimana cara dia di PHK itu undang-undang. Tetapi kalau sampai ke pertanyaan saudara tadi tentang apa saja alasan PHK menurut undang-undang, alasannya tidak menurut undang-undang, tetapi dia hanya mengatur tentang prosedur pemecatan. Tapi kalau untuk masalah alasan dia dipecat atau dia di PHK, berarti kembali ke peraturan perusahaan. Umpamanya dia melakukan pelanggaran berat, seperti yang saya jelaskan tadi sini. Apa deh? Seperti alasan PHK ya. Jadi alasan PHK ini bukan menurut undang-undang. Undang-undang mengatur proses dan prosedurnya. Tetapi alasan di PHK ini itu tergantung daripada aturan ataukah SOP dari perusahaan tersebut. Kalau memang aturan dari perusahaan itu harus masuk jam 8 pagi, harus 8 pagi. Ataukah laporan gimana, maksudnya itu aturan. Kalau saya pada alasan PHK itu tergantung pada aturan mainnya perusahaan. Jadi kalau dia dipecat berdasarkan pelanggaran beratnya sesuai apa yang tadi saya jelaskan, dia melanggar aturan, kemudian dia sakit tapi tidak izin, itu kan dia tidak sesuai dengan prosedur. Dia menikah tapi tidak izin, hamil, melahirkan, menyusui tapi tidak izin,
berarti dia udah dipecat. Jadi undang-undang tidak mengatur sampai ke alasan-alasan itu. Itu betul masuk kepada aturan perusahaan. Undang-undang hanya mengatur tentang prosedurnya. Bagaimana caranya perusahaan dengan pekerja menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam perusahaan. Mungkin begitu. Dari saudara kelompok 3 kalau memang tidak puas mungkin bisa. Sangat-sangat puas. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman kelompok 4, kelompok 2 dan kelompok 3. Terima kasih banyak. Sampai di sini saya pikir cukup. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.